gue mau cerita tentang pengalaman gue ngekos sama temen gue yang punya ilmu gaib gitu. Ini beneran, sumpah. Jadi dulu gue sempet ngekos di daerah Jakarta Barat, Tanjung Duren tepatnya. Ini tuh pernah gue ceritain juga yang pas bunga kering itu. Jadi temen gue itu ngerantau dari Surabaya ke Jakarta. Gue tuh awalnya tabu banget sama hal-hal yang berbau mistis gitu. Nah sebelum dia temen gue ini ngekos bareng sama gue, itu emang sebelumnya teman-teman gue suka nginep gitu di kosan gue, dan suka ada kayak dia suka ada pengaduan gitu loh sama gue, kayak suka digangguin sama ini, suka digangguin sama itu. Gue tuh masih denial gitu loh. Akhirnya teman gue ini emang memutuskan pengen ngerantau di Jakarta. Nah gue kasih usul sama dia untuk ngekos bareng sama gue aja, daripada lo ngekos di luar, mendingan ngekos bareng sama gue. Anehnya dia tuh nggak diganggu sama sekali sama penghuni kamar gue waktu itu. Terus abis itu adik gue nginep di kosan gue, jadi kita tidur bertiga lah waktu itu. Tapi tuh nggak jadi tidur bertiga karena malamnya itu gue cabut untuk nonton live music, dia ini cabut ke temennya, ke rumah temennya. Jadi posisinya adik gue di kosan gue itu sendiri. Adik gue ini kebetulan emang orang yang peka sama hal-hal seperti itu. Dia juga ngedalamin hal-hal yang berbau mistis gitu. Gue nggak ngerti ya kenapa. Singkat cerita, waktu malam dia tidur di kamar gue sendiri itu, dia posisinya emang lagi sakit, gak enak badan gitu. Terus dia buka lah balkon kamar gue gitu. Nah kalau misalnya balkon gue itu arahnya langsung ke kolam ikan di bawah. Samping kolam ikan itu ada basement. Dia lihat di situ anak kecil lari-larian gitu. Adik gue tetap ngeliatin anak kecil itu karena dia mikir malam-malam jam 12 anak kecil lari-lari di bawah, orang tuanya kemana. Terus ya anak kecil ini tuh lari ke arah basement. Nah adik gue di situ udah mulai notice kalau misalnya itu kayaknya bukan anak kecil biasa. Jadi dia memutuskan untuk tutup itu balkonnya. Nah posisi adik gue nih udah tiduran nih di kasur. Terus dia ngeliat satu tas temen gue yang ngerantau itu. Dia ngerasa di situ kayak ada yang aneh gitu, kayak ada yang narik gitu. Pokoknya kayak ada yang narik adik gue gitu loh untuk buka tas itu. Akhirnya dibuka lah itu sama adik gue, karena adik gue juga penasaran. Pas dibuka, adik gue tuh nemu kris gitu di dalam dompetnya temen gue, kris kecil gitu. Terus adik gue langsung naro gitu aja di dalam tas itu. Tanpa berpikir panjang, adik gue mencoba untuk tidur. Nah tapi, aduh gue merinding banget kenapa. Tiba-tiba ada suara cowok yang tinggi banget yang ngebass gitu, kayak ngegeram kesal gitu. Terus tiba-tiba adik gue tuh ada yang nutupin matanya pakai tangan yang gede banget. Terus adik gue kayak hampir susah nafas gitu. Nah dia nih mutusin langsung ke atas, ke rooftop. Lu bayangin jam 12 adik gue ke rooftop. Dan rooftop gue tuh sepi sebenarnya. Akhirnya dia mutusin ke sana. Habis ngerokok beberapa batang, dia turun lagi masuk ke kamar gue nih. Gue baru balik itu pagi jam 8. Temen gue juga ikutan balik jam 8 pagi, sama kayak gue. Nah, temen gue nih, dia tuh kayak nyari sesuatu gitu loh di tasnya dia. Kak, lu bawa apa dari Jawa? Temen gue jawab, bawa apa? Gak bawa apa-apa. Jujur aja, jujur. Lu megang sesuatu ya? Temen gue masih gak ngaku. Mungkin di situ karena ada gue. Akhirnya kayaknya emang mereka butuh berbicara berdua ya, jadi saya keluar.